perlu juga diketahui bahwa tidak ada praktek perdukunan di desa dukun. Terus di Jalan Ketep Kopeng sejauh 5 km. Halo teman-teman, hari ini kami sedang menuju ke arah Desa Dukun. Desa Dukun adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, negara Indonesia. Berjarak 19 km dari pusat kota Magelang atau kota Mukit. Desa ini berbatasan dengan Desa Mangunsarporo dan Desa Banyudono di sebelah utara, Desa Sumber di sebelah timur, Desa Wates di sebelah selatan, dan Desa Ngadipuro di sebelah barat. Desa ini terbagi menjadi 8 wilayah yang terdiri dari 18 dusun, 22 RW, dan 63 RT. Penduduk Desa Dukun berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2020 berjumlah 5.314 jiwa dari 1.738 kepala keluarga dengan kepadatan 1.630,6 jiwa per kilometer persegi. Letak geografi 73370 lintang selatan dan 11102023 derajat lintang utara dengan ketinggian 616 mdpl dan terletak di sebelah barat Gunung Merapi. Desa ini memiliki topografi tipe dataran yang berada di luar kawasan hutan Taman Nasional Gunung Berapi. Mayoritas penduduk desa ini memiliki mata pencaharian sebagai petani. Sejarah Desa Dukun menurut berbagai sumber, ketika pada tahun 1830 Pangeran Diponegoro ditangkap Belanda di Magelang dengan politik tipu daya Belanda. Kemudian anak buah Pangeran Diponegoro menyebar ke daerah-daerah untuk menghindari musuh atau Belanda. Salah satunya ada yang ke daerah Dukun, tepatnya di Desa Japunan, namanya Potronegoro atau Mbah Entik. Ia kemudian mendirikan sebuah dusun bernama Japunan yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Desa Dukun. Dukun berasal dari kata Jawa yaitu kudu rukun, yang artinya dalam bahasa Indonesia harus rukun, dikutip dari almarhum Bapak Sujadi. Adapun cikal bakal nama dukun adalah dari nenek moyang mereka yang bernama Mbah Dukut yang meninggal dan dimakamkan di pemakaman Dusun Dukun 1. Pada perkembangannya Desa Dukun dikenal sebagai pusat pemerintahan tingkat kecamatan Dukun, kantor kecamatan, kantor kepolisian atau UPAS, kantor urusan agama, dan sekolah rakyat yang sekarang menjadi SMPN 1 Dukun. Dahulu berada di wilayah Dusun Dukun semua. Bahkan Pasar Talun yang sekarang berada di Desa Banyudono dan menjadi pasar Pemda Kabupaten Magelang dahulu juga berada di wilayah Desa Dukun. Sedangkan kantor desa sejak dahulu berada di Dusun Japunan. Desa Dukun sekarang ini dulunya ibu kota kecamatan Dukun. Semua aktivitas masyarakatnya dan perekonomian terpusat di sini.
semua perkantoran tingkat kecamatan ada di wilayah ini. Kira-kira sebelum tahun 1945, saat Belanda masih menjajah Indonesia. Berjalannya waktu, Kecamatan Dukun dipindah ke Desa Banyudono, tapi namanya nggak berubah, tetap Kecamatan Dukun. Kecamatan Dukun membawahi 15 desa, salah satunya adalah Desa Dukun. Kemudian terdapat 18 dusun di Desa Dukun, salah satunya Dusun Dukun. Maka tak heran ada Desa Dukun, Dusun Dukun, Kecamatan Dukun di Kabupaten Magelang. Penduduk di Desa Dukun ini memeluk agama yang cukup beragam, mayoritas Islam, tapi toleransinya sangat tinggi. Tidak pernah terjadi perselisihan antara umat beragama. Semua dusun juga memiliki musola dan masjid. Semuanya masih aktif, memiliki jemaah. Masih soal toleransi, Pemdes menyatukan warga dalam sebuah kegiatan bersama. Acara tahunan itu kirab budaya. Hasil bumi diarak, kesenian diarak, jadi tontonan dan kebanggaan. Warganya juga mudah diatur, seperti diminta menerapkan protokol kesehatan COVID-19 saat di musola atau masjid. Dukun bukan saja ajakan kudu rukun, tapi juga kudu tekun atau harus rajin. Toh ya tak menyalahkan jika ada orang-orang yang menduga-duga nama dukun dikaitkan dengan orang pintar. Maklum, karena di sini kan lereng Merapi, biasanya dikaitkan dengan hal mistis. Desa Dukun adalah desa yang asri, diapit dua sungai, Senowo dan Belan. Sawah-sawah mudah dijumpai, pepohonan juga masih rindang. Meskipun rumah-rumah penduduk sudah gedong, jarang ditemui rumah gedek atau berdinding anyaman bambu. Dulunya Desa Dukun adalah tempat favorit pemukim Belanda. Mereka punya persawahan dan perkebunan. Sampai sekarang masih ada jembatan peninggalan Belanda yang berfungsi. Desa ini menjadi pusat kota karena tanahnya subur. Hasil bumi melimpah, dan sampai sekarang bertani adalah gaya hidup masyarakat. Dan aset lahan yang dimiliki warga kebanyakan adalah sawah. Maka jika sumber mata air di sini masih banyak yang asli, belum terkontaminasi, warga diajak menjaga lingkungan. Dan Jumat Kliwon ditentukan sebagai hari sakral warga setempat, di mana seluruh warga bekerja bakti membersihkan lingkungan. Interaksi antar warga dari kegiatan ini terbentuk, maka lahirlah program-program desa yang sebagian besar tercetus pada hari Jumat Kliwon. Masyarakat Desa Dukun mengusulkan pembangunan saluran irigasi, jalan pertanian dan sebagainya dari kerja bakti itu. Karena mereka yang menemukan sendiri di lapangan apa permasalahan dan kebutuhan di dusun mereka. Beberapa bulan yang lalu Desa Dukun juga turut mendeklarasikan jogo kali di bantaran Sungai Lamat. Bersama 9 desa lainnya, ini komitmen menjaga sumber air dari hulu ke hilir. Belum lagi program kentongan. Sejumlah rumah di Desa Dukun wajib memiliki minimal 1 kentongan. Alat tradisional itu dibunyikan ketika ada bencana bahaya, gunung Merapi meletus atau ancaman kriminal. Suksesnya peringatan dini ini bukan diukur dari kecanggihan sebuah alat, sebagaimana peringatan itu direspon oleh warga dari anak-anak sampai lansia. Respon masyarakat itu digambarkan pada bunyi kentongan yang saling bersahutan. Jika ada satu warga membunyikan kentongan sebagai tanda bahaya, maka warga lain ikut membunyikan. Mereka sudah tahu kode bunyi tiap bahaya yang sedang terjadi. Dan yang perlu juga diketahui, bahwa tidak ada praktek perdukunan di Desa Dukun. Karena warga bersama Pemdes sepakat membawa desa ini menjadi beres, yakni bermartabat, religius, sehat, dan sejahtera.